wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, selamat pagi. Kali ini di kuliah kerja lapangan 1, spot kita adalah Pantai Parangtritis ya. Jadi kalau secara administratif ini masuk di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, DIY. Kira-kira Pantai Parangtritis ini bisa ditempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam dari kota Yogyakarta. Ya, di sebelah kanan itu arah utara, kemudian sebelah kiri saya itu adalah arah selatan. Kemudian kalau secara posisi ya, kalau kita bicara tentang pembagian 3 zona dari Pulau Jawa, nah Pantai Parangtritis ini masuk ke zona selatan ya. Kemudian sekarang saya ingin plotkan lokasi ya, lokasi koordinat. Oke, jadi kalau kita lihat yang pertama satelitnya ya, yang satelit yang bisa ditangkap dari GPS sudah bagus. Kemudian kita bisa mark ya. Oke, kita namakan poin ini adalah K1. Nah, sekarang posisi kita adalah menurut UTM ya, koordinat UTM 49L. Jadi zonanya adalah 49L, kemudian untuk koordinat X-nya 426687 meter timur dan juga 9112738 meter utara. Oke, jadi sekian dari saya, nanti ketemu lagi dengan saya. Oke, selamat pagi teman-teman. Tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh tentang terkait dengan lokasi. Kita sekarang berada di lokasi Pantai Parangtritis. Tadi dijelaskan bahwa Parangtritis ini masuk ke dalam Kabupaten Bantul. Kalau teman-teman melihat, kita berbicara tentang kondisi fisik di Parangtritis ini. Apabila teman-teman nanti melihat posisi Parangtritis ini, dia berada pada wilayah zona selatan bagian Jawa di tengah. Kalau teman-teman berdasarkan pembagian dari Van Bemmelen bahwa Parangtritis ini masuk ke wilayah selatan. Di wilayah selatan sendiri, kalau kita melihat secara regional, secara lingkup dalam lingkup yang luas, di situ terdapat zona-zona seperti zona patahan, kemudian ada zona marin dan seterusnya. Bisa dilihat kalau kita berdiri sekarang ini ada hamparan pantai. Bisa dilihat teman-teman, belakangnya adalah contoh dari bentang lahan marin. Dan teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada bentukan-bentukan yang material berupa pasir. Jika kita runut ke arah geomorfologinya, di sini masuk ke dalam wilayah bisik pantai. Kenapa kita disebut ini bisik pantai? Karena bisa dilihat dari materialnya berupa pasir. Dari mana asal pasirnya? Kita bisa runut. Kenapa kok di sini warna pasirnya hitam? Mungkin teman-teman juga bisa menemui wilayah di pantai yang lain di Gunung Kidul itu kok warnanya putih, tidak hitam. Itu karena apa? Ya bisa dilihat dari asal sumbernya. Nah, kalau teman-teman nanti mencoba berjalan ke arah belakang itu, bisa dilihat nanti ada bentukan hilir dari sungai yang dia berhulu di Gunung Merapi. Ketika Gunung Merapi mengalami erupsi, dia menghasilkan memuntahkan material berupa pasir berwarna hitam, akan dibawa terangkut sampai ke wilayah di pesisir Pantai Parangtritis ini, sehingga menyebabkan ketika masuk ke laut kemudian akan dihempaskan oleh gelombang kembali ke pantai melalui yang namanya longshore current atau gelombang yang dia menyisir sepanjang pantai, menghasilkan bentukan material pasir yang berwarna hitam. Sehingga kenapa di Pantai Parangtritis nanti memanjang sampai ke arah pantai di Kulon Progo, kenapa warnanya hitam? Karena hampir semua materialnya berasal dari gunung api. Nah, itu terkait dengan gisik. Kemudian kalau kita lihat dari kenapaan di zona selatan Pulau Jawa, itu ada bentukan patahan. Nah, patahan bisa dilihat dari yang bagian belakang itu. Kalau teman-teman melihat itu ada bentukan perbukitan yang memanjang, itu adalah perbukitan zona selatan Jawa. Nah, perbukitan zona selatan Jawa tersusun atas ada proses struktural dan juga solusional (KARS). Kalau yang di belakang sini adalah prosesnya struktural dominannya. Di struktural ini dominannya ada bentukan berupa patahan, kemudian ada bentukan-bentukan lain yang berkembang yaitu karena erosi dan seterusnya, sehingga menyebabkan bentuknya dia berupa tinggian.
Nah, jika teman-teman merunut berbicara tentang sejarah geologi, sebenarnya Kabupaten Bantul itu jika dirunut dari sejarah geologinya, dulu ini adalah merupakan daerah tinggian yang tingginya itu sama dengan perbukitan yang di belakang. Sehingga kalau dirunut secara teman-teman melihat dari peta, secara memanjang perbukitannya, itu yang di belakang yang di bukit namanya ini bukit perbukitan Baturagung, itu akan menyambung dengan perbukitan Menoreh di sisi Kulon Progo. Termasuk di Bantul ini ada dulu daerah tinggian, tetapi karena ada proses tektonisme pada masa lalu, jutaan tahun yang lalu di masa Pleistosen akhir, menyebabkan Bantul ini mengalami yang namanya penurunan atau dinamakan wilayahnya Bantul adalah Dragon Bantul. Sehingga kalau sekarang teman-teman lihat Bantul itu wilayahnya datar, sementara di sisi baratnya Bantul, sisi timurnya Bantul itu perbukitan Baturagung tinggian, dan di sisi baratnya ada perbukitan Menoreh yang tinggian. Tetapi secara material, kalau berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli geologi yang bernama Pak Aung Satyana yang pernah melakukan pengeboran di Bantul, ternyata di Bantul itu ditemukan pada lapisan kedalaman sekitar 100 meter itu materialnya mirip dengan yang ada di perbukitan yang di Baturagung dan juga Menoreh. Sehingga jika dilihat dari secara kenapa memang dulunya ada satu ketinggian, tapi karena ada proses penurunan di Dragon Bantul sehingga menyebabkan wilayah kita. Dan kondisi sekarang di masa Hulusin sekarang ini, Bantul ini sekarang sudah dominannya karena ada banyak sungai yang mengalir di Bantul, yang sumbernya itu hulunya di Merapi, sehingga menyebabkan semua yang berkembang di Bantul ini sekarang adalah prosesnya adalah proses fluvial dan juga proses marin. Sehingga proses struktural sudah tidak terlihat lagi, sehingga semua materialnya sudah tertutup dengan proses marin seperti yang ada kita sekarang, yaitu Gisik. Kemudian nanti kalau teman-teman mungkin berjalan ke arah utara ditemukan ada Beting Gisik, nanti kita juga akan berjalan-jalan ke wilayah di Gumuk Pasir, yaitu adalah contoh dari Beting Gisik lama yang berkembang menjadi bentuk lahan aeolin asal angin dan seterusnya. Nah, selain itu kalau kita berbicara juga tentang sejarah geologi di wilayah Parangtritis ini, memang dulunya karena teman-teman jika melihat dari kondisi wilayahnya, dulunya sebenarnya di sini ada suatu proses vulkanik purba yang terjadi. Nah, nanti mungkin beberapa spot kita juga akan tunjukkan sebentar beberapa spot hasil proses vulkanik di masa lalu. Menurut sejarah geologi di Parangtritis ini dulunya terdapat dua gunung api besar, yaitu di Gunung Ijo di sisi timur dan juga ada satu lagi Gunung Parangtritis yang letaknya itu menurut rekonstruksi itu ada di utaranya persis pantai Parangtritis. Nah, dulunya ada aktivitas vulkanisme yang menyebabkan di sini ada beberapa hasil tinggalan-tinggalan proses vulkanisme dulu lampau yang masih ada. Seperti nanti kalau kita lihat ada di Parangwedang yang ada pemandian air panas, kemudian ada di lava flow di Parangkusumo yang merupakan bentuk aliran lava yang mendingin menjadi batu yang sekarang itu masih terlihat bentuknya. Itu adalah contoh-contoh dari proses kejadian masa lalu. Sehingga ketika kita melihat dari kondisi karakteristik di pantai Parangtritis ini, ya ketika kita tahu kondisi geomorfologinya, kita tahu kondisi sejarah geologinya, ketika kita tahu kondisi sekarang, kita bisa bercerita apapun dengan potensi yang ada di wilayah ini. Seperti yang kita lihat sekarang, karena di sini adalah bentang lahan marin yang berupa gisik, yang dia ada materialnya berupa pasir berwarna hitam dengan pemandangan yang sangat indah. Kalau teman-teman melihat di sini sangat indah, dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk pariwisata. Di sini terlihat pariwisata sudah sangat masif dilaksanakan, seperti sudah dibangun beberapa spot-spot untuk berteduh, atau beberapa ada yang digunakan untuk ATV, ada yang untuk berkeliling dan seterusnya. Ini adalah contoh dari pemanfaatan dari potensi fisik yang secara fisik itu dia memiliki keunikan sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dari sosial, ekonomi dan juga masyarakat. Nah, secara lebih spesifik tentang kondisi sosial dan juga masyarakat, ekonomi, budaya nanti akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Nah, secara fisik mungkin seperti itu sebagai pengantar, tapi nanti kita akan coba berkeliling, nanti mencoba melihat beberapa hasil bentukan walaupun hanya sebentar, seperti di Parangwedang dan juga nanti di Parangkusumo. Ya, terima kasih. Seperti kalian lihat di sini ya, namanya pantai sudah pasti
wisata menjadi prioritas utama bagi masyarakat di sini untuk mengembangkan sisi ekonominya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin bicara dulu tentang sosialnya. Kalau di sini adalah desa Parangtritis. Oke. Di desa ini, walaupun kalian lihat di sini ya, banyak sekali tempat-tempat, spot-spot untuk wisata, untuk berteduh. Tapi menurut data BPS di sini masyarakatnya pekerjaan utamanya adalah bekerja di sektor pertanian. Nah, jadi lokasinya nanti ada di sebelah utara, di sebelah kanan saya, di mana nanti masyarakat itu kalau kalian nanti kita dapat gambarnya, mereka bertani dengan komoditasnya palawija atau bawang merah. Itu dari kondisi sosial pekerjaan utamanya. Kemudian dari pendidikannya, masyarakat di sini itu tingkat pendidikannya yang asli dari Parangtritis itu mayoritas lulusan SD, SMP hingga SMA. Yang lulusannya lebih dari SMA hingga S1 dan D3, D1, D2, D3 hingga S1 bahkan lebih itu hanya sekitar 9% dari jumlah penduduk dari desa Parangtritis. Kalau kalian lihat di sini, kenapa kalau saya bilang tadi pertanian yang menjadi prioritas utama, terus kok kalian lihat banyak sekali wisata yang bekerja di sektor wisata. Nah, kebanyakan yang dari sini adalah orang-orang yang pendatang di luar dari desa Parangtritis. Kalau tidak dari sekitar Jogja, dari Gunung Kidul, atau dari wilayah lain. Nah, mungkin ada juga yang bertanya lagi, Pak, kenapa tidak ada yang di nelayan? Nah, nelayan di sini ada. Tapi bukan di wilayah ini, ada di sebelah barat, di daerah pantai Depok yang menjadi tempat untuk nelayan yang bekerja sebagai nelayan. Nah, kenapa di sini juga tidak banyak yang bekerja sebagai nelayan? Nah, karena seperti kalian lihat, di sini adalah pantai selatan Pulau Jawa. Pantai selatan Pulau Jawa itu langsung berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi bukan lagi laut biasa, tapi sudah samudra, sehingga arusnya kuat, gelombangnya kuat, anginnya kuat. Nah, nelayan yang ada di sini itu kebanyakan masih menggunakan kapal-kapal sederhana. Nah, jadi tangkapannya sedikit, kapalnya juga masih kecil, sehingga tidak worth it, tidak memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat di sini untuk mendapatkan keuntungan dari sektor perikanan yang ada di laut. Terakhir yang mau saya jelaskan adalah wisata di sini memang memberikan sumbangsi PAD yang besar bagi desa Parangtritis dan juga Kabupaten Bandung. Karena sekitar 28 miliar per tahun yang didapatkan hanya dari retribusi. Nah, jadi kalau kalian datang ke sini, kalian akan ditarik retribusi ya kurang lebih 10.000 per orang. Nah, itu total ya setahun itu 28 miliar. Belum lagi yang lainnya. Di sini ada ATV, ada dokar, ataupun kalian ingin spot foto dan lain-lain di sini, itu menggerakkan sektor ekonomi yang ada di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ingin lebih jauh kita berdiskusi, kita bisa ketemu di kampus, ya kita bisa diskusi lebih panjang lebar mengenai kondisi yang ada di berbagai tempat. Ya, nanti kita tidak hanya satu tempat, tapi ada berbagai tempat. Oke teman-teman semua, sekarang akan saya jelaskan terkait dengan potensi dan juga permasalahan yang ada di Pantai Parangtritis dan sekitarnya. Oke, kalau untuk potensi sendiri ya sudah jelas kalau Pantai Parangtritis ini potensi wilayahnya adalah dari pariwisata ya. Kita bisa menikmati pemandangan pantai, kemudian banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di sini, misalnya dari para layang, kemudian ada delman, kemudian ada juga jeep dan juga motor ATV ya, untuk bisa menikmati pemandangan di pantai. Kemudian ada juga aspek pertanian ya, terutama pertanian lahan kering. Jadi pertanian yang bukan dari sawah irigasi, tetapi pertanian misalnya jalar, kemudian ada jagung dan lain sebagainya. Kalau untuk permasalahan sendiri, jadi di pantai ini karena arusnya yang kuat, maka permasalahannya adalah tentang abrasi ya, jadi erosi yang berasal dari arus laut. Selain itu juga ada rip current gitu ya. Nah, nanti terkait dengan rip current akan dijelaskan lebih lanjut oleh
Pak Danar. Kemudian nanti di sesi selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana penampakan Pantai Parangtritis dan sekitarnya kita lihat melalui peta dan juga melalui Citra 1. Oke, teman-teman, saya akan menambahkan sedikit tentang pembahasan kondisi fisik. Di mana tadi saya menjelaskan sebelumnya bahwa di sini terdapat hilir dari sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Ya, kita bisa lihat di belakang. Teman-teman lihat di sini ada aliran yang dia sungainya itu berasal dari sungai yang berhulu di Sungai Gunung Merapi. Nah, ini ada Sungai Opak yang dia memiliki hilir di sini. Kalau teman-teman melihat di sini ada aliran air yang dia bersumber dari utara kemudian bertemu dengan pantai. Nah, disinilah ini adalah contoh dari bentukan hilir sungai yang dia langsung ketemu dengan pantai. Nah, selanjutnya saya ingin bercerita sedikit tentang kondisi oseanografi. Jadi di Pantai Parangtritis, karena Pantai Parangtritis ini kan masuk ke dalam wilayah Samudra Hindia ya, kalau teman-teman melihat di peta, Parangtritis ini lautnya dia adalah Samudra Hindia. Dan ciri khas dari Samudra Hindia secara oseanografi, namanya samudra, berarti dia menempati wilayah yang namanya basin. Basin itu ada ciri khas dari wilayah yang dia memiliki kedalaman yang sangat dalam. Dan juga dia memiliki strata perbedaan kelerengkan yang sangat tajam. Makanya kalau teman-teman melihat wilayah pantai di sepanjang selatan Pulau Jawa itu mesti ada peringatan ketika teman-teman ke pantai. Ada peringatan tidak boleh berenang, ada peringatan tidak boleh untuk mandi-mandi di pantai itu, karena memang sebenarnya wilayah ini itu memang sangat rentan sekali untuk wisatawan itu terseret oleh ombak jika tidak berhati-hati sekali. Nah, oleh karena itu di sini karena ada perbedaan strata kemiringan dari kondisi oseanografi yang sangat terlihat terjal, menyebabkan gelombangnya pun juga sangat tinggi. Kalau teman-teman melihat ke belakang dan melihat gelombangnya itu kan cenderung sangat tinggi. Kalau dilihat dari ketinggian gelombang dari belakang dan sampai menyusur ke pantai itu terlihat riak-riak ombak itu yang sangat besar sekali dibandingkan dengan wilayah pantai di utara Pulau Jawa yang dia cenderung ombaknya itu hanya tenang, datar dan seterusnya. Oleh karena itu memang perlu hati-hati ketika teman-teman bekerja ataupun mungkin berwisata di wilayah pantai selatan, karena memang secara kondisi oseanografi ini memang tidak memungkinkan untuk bisa teman-teman mandi kemudian bermain-main di air. Nah, setelah itu dilihat dari gelombangnya sendiri, gelombang di sini di pantai selatan ini dia terdapat 3 gelombang sebenarnya yang bisa terdapat 3 ciri gelombang, yaitu ada shore current, kemudian ada rip current dan juga longshore current. Pertama itu shore current dan juga longshore current. Saya akan menjelaskan sedikit. Shore current dan juga longshore current itu merupakan gelombang yang gelombangnya itu menyisir sepanjang pantai. Jadi arah gelombangnya itu dia itu miring, dorong arah menyisir ke sepanjang pantai. Nah, longshore current dan shore current inilah yang nanti menyebabkan material-material yang ada di wilayah Pantai Parangtritis ini bisa terbentuk seperti sekarang ini. Adalah pasir dan seterusnya. Ini adalah yang menyebabkan dari si longshore current dan juga shore current. Jadi gara-gara ada wilayah material dari gunung berapi yang dibawa oleh sungai, kemudian nanti akan masuk ke laut. Nah, dari laut ini kemudian akan dilepaskan kembali ke daratan melalui yang namanya arus atau gelombang susur pantai yang dinamakan sebagai longshore current dan juga shore current. Nah, terakhir yaitu ada yang namanya rip current. Nah, rip current ini adalah salah satu gelombang yang menyebabkan kenapa di Parangtritis ini menjadi wilayah yang sangat rawan sekali, banyak sekali kejadian-kejadian wisatawan tenggelam, itu gara-gara ada namanya rip current. Jadi kalau teman-teman melihat dari kondisi pantauan udara, rip current itu adalah merupakan gelombang balik. Gelombang balik itu apa? Jadi gelombang yang dia itu memusat di suatu titik yang dia berada pada wilayah telukan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa wilayah telukan. Nah, telukan ini ketika dia gelombangnya berkumpul menjadi satu di tengah telukan itu, kemudian gelombangnya itu akan balik ke arah laut, sehingga menyebabkan apa? Ketika ada seseorang yang dia masuk ke dalam rip current, ketika dia berusaha untuk berenang menuju ke daratan, dia akan tertarik kembali lagi ke laut, malah justru akan semakin menjauh. Jadi dia melawan dengan berenang, kemudian nanti dia akan menjauh
semenjak ke laut karena ada arus balik ke laut yang namanya rip current. Dan rip current inilah yang menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan wisata yang ada di wilayah pantai selatan. Oleh karena itu banyak sekali pemangku kebijakan atau dinas pariwisata yang membuat kajian tentang rip current untuk menghindari terjadinya hal-hal semacam itu. Karena rata-rata kejadian-kejadian yang sudah pernah ada itu disebabkan karena ada rip current secara ilmiah. Nah, kira-kira itu tambahan dari saya. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi di lokasi-lokasi yang lain yang masih dalam lingkup bentang lahan marin, dan juga nanti ada bentang lahan eolin. Jadi tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih. Teman-teman, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini dulu ada proses vulkanik purba yang pernah terjadi di Parangtritis. Ini adalah contoh dari buktinya. Kita sekarang berada di sumber air panas Parangwedang. Sumber air panas Parangwedang ini adalah contoh dari bukti adanya fenomena post vulkanik aktif. Jadi ketika dulu pada waktu purba itu ada proses vulkanik yang terjadi, sekarang karena sudah tidak aktif lagi, kemudian tinggal sisa-sisa aktivitas vulkanisme saja yang ada. Dan inilah adalah contoh salah satu bentuk post vulkanik yang pernah terjadi di wilayah Parangtritis. Oke, itu kita akan lanjut ke spot selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang akan saya perlihatkan ya bagaimana kondisi pantai Parangtritis kalau misalnya kita lihat melalui peta dan juga citra penginderaan jauh. Nah, jadi ini adalah posisi kita ya di pantai Parangtritis. Kemudian kita bisa cek juga melalui tampilannya di citra penginderaan jauh. Nah, jadi ini adalah saya jelaskan, ini merupakan saya pakai citra Landsat ya tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam warna ya yang menunjukkan objek yang berbeda. Nah, di sini ada yang warnanya sian, yaitu untuk pasirnya. Kemudian di sini kita bisa lihat banyak sekali warna hijau, yaitu menunjukkan vegetasi. Sedangkan untuk yang warna hitam ini menunjukkan air ya, tubuh air. Nah, kemudian kita juga bisa cek melalui petanya ya. Kita pakai peta RBI. Nah, jadi ini adalah posisi kita. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat ada berbagai macam warna ya. Ada kuning. Nah, kuning ini menunjukkan tegalan. Ya, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan lahan pertanian kering ya. Jadi banyak tegalan di sekitar sini. Kemudian ada yang warnanya coklat. Warnanya coklat ini menunjukkan sir ya. Dan yang warnanya oranye ini menunjukkan permukiman. Selain itu tadi saya juga menjelaskan terkait dengan abrasi ya. Nah, maka kita juga bisa cek adanya abrasi, terutama di pantai Depok ya, sebelah barat pantai Parangtritis ini. Kita bisa lihat secara multitemporal bagaimana kondisi atau dampak dari abrasi. Kalau di sini saya menggunakan citra Quickbird tahun 2012 dan juga tahun 2013. Ya, kita bisa lihat pada area yang merah ini itu merupakan dampak dari adanya abrasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lokasi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah berjalan-jalan. Akhirnya kita sampai di lokasi selanjutnya, yaitu di tadi saya sempat beritakan tadi di Parangtritis bahwa ini adalah salah satu fenomena atau bentukan dari aktivitas post vulkanik dari gunung api purba yang ada di Gunung Parangtritis ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang, ini adalah salah satu bentukan dari fenomena yang dinamakan sebagai lava flow. Jadi ini dulu adalah suatu lava yang ketika pada waktu dulu zaman Purbantah itu pada masa Pleistosen, yaitu di 10 juta tahun yang lalu atau ratusan juta tahun yang lalu, ketika gunung Parangtritis itu meletus kemudian mengeluarkan lava. Nah, lava itu kemudian
mengalami yang namanya pembekuan dengan sangat cepat. Nah, ketika pembekuannya sangat cepat, maka terbentuklah yang dinamakan fenomena lava flow. Jadi kalau teman-teman melihat dari strukturnya batuan yang di sini kan bentuknya menyerupai seperti bentukan bantal ya. Jadi yang melipat-lipat, kemudian ada seperti struktur bantal. Nah, ini dinamakan sebagai lava flow atau yang dikenal yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu lava bantal. Nah, ini adalah satu contoh bahwa bukti yang menunjukkan bahwa pada masa lalu di Parangtritis ini adalah terdapat yang namanya aktivitas vulkanik. Tetapi kalau kita berbicara kondisi sekarang, memang aktivitasnya adalah aktivitas marin. Jadi ini adalah masih salah satu kompleks di wilayah Parangtritis dan kita berada di Parangkusumo yang secara lokasi dia berdekatan dengan Parangtritis. Nah, ini adalah satu contoh bukti. Nah, kemudian ini ada secara ilmiah ya, tapi kalau kita berbicara nanti secara sosial budaya, memang di sini ada beberapa cerita-cerita yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu tempat yang disakralkan oleh masyarakat setempat dan nanti akan disinggung oleh Pak Iqbal tentang kondisi sosial, budaya dan juga mungkin apa adat-adat yang berkembang di sini, kearifan lokal yang ada di sini ya, terkait dengan bentukan fenomena yang ada di belakang kita ini. Tapi secara geologi kita bisa mengetahui bahwa ini tidak terbentuk serta-merta langsung ada, tetapi memang ada aktivitas sejarah geologinya, yaitu berupa aktivitas vulkanik dari Gunung Parangtritis yang letaknya tidak jauh di sebelah utara dari kawasan Parangtritis sekarang. Oke, begitu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Iqbal di Unit Sosial Budaya. Terima kasih. Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di pantai Parangtritis ada tempat yang dimana di sini menjadi tempat aktivitas budaya adat istiadat dari Kota Yogyakarta. Di sini adalah wilayah Parangkusumo. Nah, tadi di depan sana adalah bentukan intrusi gunung api purba. Tapi di sini juga digunakan sebagai petilasan bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di mana di sini konon katanya digunakan sebagai tempat semedi bagi Sri Sultan Hamengkubuwono untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nah, tadi kita lihat itu Nyi Roro Kidul. Ya, kalau kalian yang tidak kenal siapa Nyi Roro Kidul, nah, kalian seharusnya bisa searching di internet, atau bagi yang main game Mobile Legends itu ada hero yang namanya Kadita. Nah, itu berasal dari urban legend yang ada di Jawa, di Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nah, di sini juga selain sebagai tempat petilasan bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di sini juga banyak wisatawan yang datang untuk berziarah. Nah, berziarah untuk melihat kondisi yang ada di sini. Kemudian saya medi ada juga yang mungkin dalam tanda kutip mencari wangsit untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang kalau kita di dalam agama Islam disebut, kita bisa bilang itu musyrik. Saja kita akan coba tanya ke ibu yang berdagang di sini mengenai seperti apa sih kondisi pengunjung yang ada saat ini, biasanya kapan dia akan banyak orang datang ke sini, kapan, kemudian biasanya mereka ngapain aja di sini. Oke, mari kita tanyakan ke ibu pedagang yang ada. Mari kita tanyakan dengan selamat siang Bu, mohon maaf ganggu ini siang-siang lagi istirahat. Kami dari Fakultas Geografi ini Bu, ini lagi bikin video untuk kuliah kerja lapangan. Jadi mana anak muda yang ada di rumah itu Bu, lagi diajarkan untuk melihat kondisi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, kalau di sini yang ingin dijelaskan adalah tentang Parangkusumo. Kamu tuh dengan siapa namanya Bu? Bu Muriati. Dengan Bu Muriati. Bu Muriati di umur berapa? Ya udah banyak, 60-an. Tapi masih kelihatan sehat ini Bu, masih semangat. Oke. Ibu mau nanya Bu, di sini kan Parangkusumo. Biasanya orang-orang datang ke sini kan ngapain? Orang datang ke sini itu ziarah ritualan. Iya, di tempat pertemuannya Ibu Nyi Roro Kidul, Ibu Ratu Kidul, yang Penembahan Senopati. Itu kalau Jumat Kliwon rame. Jumat Kliwon rame. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, banyak yang datang ritualan di sini. Mohon sama
minta sama Allah lantaran Ibu Ratu. Ya, satu keselamatan, kedua jalan rezeki lancar. Gitu. Jadi ramenya setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Iya. Selain itu ada lagi Bu, apa yang ada yang minta wangsit misalnya untuk ini kan keraton gaib. Jadi minta wangsit gitu. Iya. Ya, tapi ya minta Allah lantaran dari sini. Nah, kalau masyarakat sekitar Ibu berarti tinggal sekitar sini nggih? Enggak, 17 kilo. 17 kilo malah. Iya, jadi saya itu dipetunjuk dari Ibu Ratu habis gempa dulu. Ibu Muriati itu harus rutin jualannya bunga yang jujur gitu. Jadi kita kan takut kalau nggak jualan gitu. Saya sudah 25 tahun jualannya. Jadi Ibu sudah berjualan bunga-bunga ini selama 25 tahun. Terus hampir gempa kemarin disuruh Ibu Ratu suruh rutin jujur gitu. Jadi teman-teman, di sini adalah tempat petilasan atau pertemuan ya dari Nyi Roro Kidul sama yang Penembahan Senopati. Iya. Ini adalah kerajaan goib, gitu ya, kerajaan goib. Nah, itulah Bupolo ini yang jaga keraton ini. Oh, ini patung-patung dua ini ya. Emasnya nanti nyekar ya, minta amit-amit. Lah berapa, 5.000 enggak apa-apa, 10.000 apa, nyekar situ nyekar sini, amit-amit. Iya, ini kan yang jaga keraton di dalam sini namanya Bupolo, Pak Polo. Bupolo dan Pak Polo. Yang sebelah ini Bupolo, yang sebelah sana Pak Polo. Bupolo sama Pak Polo. Nah itu, jadi teman-teman, inilah bentuk adat istiadat budaya yang ada di Yogyakarta, salah satunya di Parangkusumo, di mana bagi masyarakat sekitar ini menganggap sebagai kaisar goib, di mana ya kita mau tidak mau, seperti yang ada pepatah, di mana bumi dipijak itu langit dijunjung, maka ketika kita ada di sini, maka kita harus mematuhi, kita harus mengikuti adat istiadat yang ada, walaupun di dalam hati kita mungkin merasa itu tidak benar, tapi ya mau gimana lagi, agar kita bisa selamat, agar kita bisa memahami dan bisa diterima oleh orang-orang sekitar, maka kita harus bisa mengikuti apapun yang ada di wilayah ini. Termasuk tadi kata Bu Muriati, kita akan nyekar. Nanti akan kita coba nyekar, mungkin nanti dengan Pak Danardoro, dengan Bu Vidya, nyekar ke di sini ya. Oke, itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke lokasi berikutnya.